Sekarang namanya review arus bolak-balik. Ini agak cepet ya. Di record juga kok. Yang pertama ada DC, itu artinya ini ini ngulang tapi cepet gitu ya. Direct current. Nah, habis itu ada AC, alternating current. Ini videonya lama, soalnya video review gitu, nggak di stop-stop gitu. Nah, DC itu penemunya direct ya, searah. Ini searah. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dah, takut salah nulis. Nah, gini aja. Nah, yang ini penemunya Nikola Tesla. Nah, apalagi bedanya? Ini belum perbedaan nih. Perbedaan yang paling signifikan itu ada di tegangan. Kalau misalnya tegangan sama arus. Ini juga tegangannya gimana? Ya, arusnya gimana juga ya. Tegangan itu di direct ini kita buat laboratorium vertikal ya, versi gua. Nah, ini ada baterai ya, contoh sumber tegangan searah. Nah, misalkan ini berapa nih? Misalkan 20 volt. Ya udah, tegangannya di lampu ini juga 20 volt gitu kalau dipasang seri. Ya paling dibagi-bagi ini 10, ini 10. Pokoknya totalnya tetap 20 volt. Berarti ini tegangannya tetap, harusnya juga gitu, harusnya tetap. Nah, di alternating current ini, lambangnya kayak gini, kalau misalkan alternating current. Nah, ini tanda bolak-balik. Ini yang dipakai di rumah-rumah kita. Ini tegangannya fluktuasi. Fluktuasi. Bisa, contohnya itu di rumah kita itu sebenarnya lampu ya, nggak nyala terus. Cuma dia nyala mati. Nah, tapi kok nggak terasa. Nah, di Indonesia ini frekuensinya itu 50 Hz. Artinya apa? 50 getaran setiap detik, bayangin. Jadi setiap ada lampu nyala mati gitu, nggak terasa gitu, saking cepetnya getarannya. Gitu. Jadi persamaannya itu sama kayak gini nih. Kalau gua gambarin ya di sini, ini namanya voltmeter, tapi bukan yang digital, yang ada bisa osilasi gitu kayak gini. Ini ya kurang lebihnya. Di sini tegangan maksimumnya, ini minimum. Sama aja sih sebenarnya. Yang ini titik nolnya gitu. Dia itu maksimum 0, minimum 0. Kalau misalkan di DC nih, tegangannya gini doang. Ini 2 volt misalkan. Ya udah, lurus. Sampai kapanpun dia tetap 2 volt sampai baterainya habis, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kayak gini dia naik turun. Dia naik turun. Nah, gimana kalau kalau arus juga naik turun. Cuma dia lebih kecil kuantitatifnya, soalnya F itu rumusnya I dikali R. Nah, I itu V dibagi R. Nah, otomatis kalau dibagi R, itu lebih kecil kan, gitu. Terus itu, ini tegangannya fluktuasi, artinya naik turun. Ini juga fluktuasi. Dan ini kira-kira beberapa teori. Tegangannya tetap, kalau DC, ini AC, tegangannya berubah-ubah. Kita bahas fokus ke sini dulu. Oke, sekarang gue mau bahas tegangan dan arus. Ini lanjutan ya, tegangan dan arus. Kan ini tadi naik turun gini nih. Jadi ada persamaannya. Persamaannya itu artinya Vm sin omega T. Nah, kalau arus itu Im sin omega T. Nah ini artinya ini tegangan maksimum. Yang ini arus maksimum. Puncak lah, puncak. Kalau di gelombang itu puncak. Jadi puncak itu yang
Nah, yang ini, yang ntar gue kasih tanda warna merah. Yang ini puncak. Yang ini lembah. Sama aja ya. Nah, sini ini bisa ganti-ganti. Ininya bisa ganti-ganti. Nah, kalau udah kayak begini, nanti ini berlaku W sama dengan 2VF atau enggak 2V per T. Nah, gitu aja sih. Nah, kemarin gue juga udah nurunin persamaan efektif. Jadi, misalkan di voltmeter, ini yang kebaca ya, arus apa enggak tegangan yang kebaca pada voltmeter itu sebenarnya bukan tegangan aslinya gitu, tegangan realnya. Karena di sini juga ada hambatan gitu ya. Nah, rumusnya itu bisa jadi V efektif sama dengan I dibagi, salah. Apa, kalau yang masih ingat, Vm per akar 2. Nah, harus efektif juga gitu. Itu tulisannya apaan ya? Bukan tegangan apa? Bukan tegangan aslinya, ini kok realnya. Aslinya. Ini masih ingat kan rumus ini? 2. Nah, ini kemarin udah gua turunin ya. Ini kenapa bisa dapat dikali akar 2 gitu. Nah, Iya, udah. Nah, yang ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 deh. Habis itu masuk ke rangkaian. Ini gue balik dulu deh, gak enak. Gue udah juga. Deh. Sekarang kita bandingin ya, bandingin. Ini ada resistor. Kok kecil banget? Gak apa-apa. Ini ada resistor. Di sini buat maunya apa ya? Induktor dulu deh, induktor dulu. Yang ini kapasitor. Ini gue cepet ya, soalnya kemarin udah. Ini lambangnya R. Ini lambangnya L. Ini lambangnya C. Buat satuan gue tulis warna merah aja. Resistor itu satuannya ohm. Yang ini Henry. Yang ini farad. Sedikit aja. Jadi resistor itu lambangnya kayak begini. Mana pulpennya? Ya, lambangnya kayak gini resistor. Induktor lambangnya kayak begini. Kapasitor lambangnya kayak begini. Deh. Oke. Sekarang kita nyobain nih. Kita nyobain. Di sini gue bikin. Ini kenapa getar-getar? Nah, ini ada. Ini namanya. Masih inget ini namanya sumber. Ini apa sih? Nah, kok getar-getar gitu? Sumber. Ini gue nggak getar-getar loh. Sumber arus bolak-balik. Ya, kayak gini. Di sini dipasang resistor. Ini gue agak cepet ya sekali lagi. Nah, ini dipasang induktor. Ini buat membandingin aja. Ini dipasang kapasitor. Set. Ini sama sumber arus bolak-balik. Jadi di resistor ini gue mau masang pakai warna agak terang. Gue mau masang ini voltmeter. Harus dipasang kayak begini. Nah, di sini gue pasang ampermeter. Ini artinya voltmeter. Ini ampermeter. Ya. Nah. Oke, gue pasang. Ini buat ngukur tegangan volt. Ini buat ngukur arus. Nah, kalau gue nanti hasilnya tuh kayak gini. Ini kurang jelas, nanti gue perbesar. Ini juga fluktuasi ya, ingat fluktuasi. Naik turun karena arusnya bolak-balik. Kalau gue gambarin, ini sorry,
pulpennya yang gemeteran ya, bukan gua. Nah, voltmeter itu misalkan kayak begini. Nah, apa bedanya sama arusnya? Arusnya itu dia sefase. Cuma lebih pendek aja dia. Soalnya ingat ya, V sama dengan I kali R. Kalau mau nyari I, harus dibagi R dulu. Jadi I-nya lebih kecil gitu. Kecuali hambatannya kecil banget ya. Di bawah 1 itu. Artinya apa nih? Ini artinya dia sama ya. Di sini fasenya 0 derajat. Tegangannya harusnya juga 0 derajat. Yang ini di sini 90 derajat, sama-sama 90 derajat. Di sini sama-sama 180 derajat. Di sini sama-sama 270 derajat. Di sini sama aja 300. Ini 360 ya. Di sini berarti 450 gitu. Nah, sehingga persamaannya itu buat V ya. V-nya itu tetap Vm sin omega T, yang I itu Im dikali sin omega T. Nah, ada yang ketinggalan nggak ya? Resistor murni, oke. Habis itu kalau mau nyari ini berlaku rumus ini ya, V sama dengan I kali R. Rumus Firth kalau gue bilang. Nah, kalau mau nyari tegangan maksimum, ini harus maksimum juga kali R. Nah, kalau mau nyari tegangan efektif, harus pakai yang efektif juga kali R gitu. Dengan hubungan I efektif sama dengan I maksimum ini buat si Henry nih, si induktor. Hubung di sini aja. V efektif sama dengan Vm dibagi akar 2 yang ini efektif sama dengan Im per akar 2. Nah, gimana kalau Henry? Yang ini gue skip ya. Intinya kayak gini. Karena ini ngulang juga. Intinya, ini buat tegangan yang warna merah. Nah, ini buat tegangan sampai sini dulu. Harusnya ketinggalan gitu ceritanya. Jadi pas dia di sini jangan gini deh, supaya lu paham juga ya. Ini gua gambarinnya kayak gini aja. Harusnya ketinggalan. Oh, nggak apa-apa deh kayak gini. Jangan. Aduh, gimana ya? Yang merah itu tegangan, yang jadi, nah dari sini deh. Nah, ya gitu. Ntar lu fleksibel aja, bisa nyesuaiin. Yang warna ini nih, kokonat yang ini arus. Set. Bentar. Set. Nah, jadi, kan kalau di sini kan udah 90 derajat nih. Kalau di sini udah 90 derajat. Nah, si tegangan ini 90 derajat. Nah, si arus ini gua kasih deh. Ini I ya, ini I, ini V. Mana? Si arus ini 90 derajat, nah dia baru 0 derajat. Jadi persamaannya sedikit beda. Ini gua kasih batas dulu. Nah, di sini aja. Jadi kalau buat yang ini, Vm tetap V sama dengan, ini kenapa lagi? Vm dikali sin omega T. Kan kalau arus ketinggalan 90 derajat ya. Jadi dia baru mulai, pokoknya 90 derajat. Kok Vm lagi? Persamaannya jadi gimana? Im dikali sin omega T dikurang 90 derajat. Gitu. Apa enggak kalau mau fleksibel boleh. Ini Vm sin Wt tambah 90 derajat. Yang I-nya
IM dikali sin WT. Boleh ya. Ini maknanya sama, si arus ketinggalan 90 derajat gitu. Indikator ya, indikator. Induktor ya. Nah, ini dia bisa berubah. L itu lambang buat induktor sekali lagi L. L induktor. Satuannya Henry. Ya. Dia bisa berubah jadi kapasitor. Kemarin yang rumus ini udah gue turunin ya. Ini namanya apa ya? Impedensi dah. Rumusnya omega dikali L. Omeganya biasanya dapat dari sini nih. Dari sini boleh gitu ya. Apa enggak dari sini bisa. Ini cuma indikator dia ketinggalan doang. Nah, di ini gua tulisin W itu sudut apa sih? Sudut fase lah, sudut fase. Yang L-nya induktansinya. Nah, yang X ini artinya itu dia reaktansi induktif. Reaktansi induktif ini dari fungsinya kapasitor, ini induktor. Induktor itu dia bisa menghasilkan medan listrik sama medan magnet. Dan nanti akibat ini dia bisa nyimpen energi ya dalam waktu beberapa lama gitu. Nah, dia bisa berubah jadi hambatan juga. Ada hambatannya. Hambatan ini sebenarnya X ini gue nambahin XL ya, XL. Ini XL, sorry. XL, W dikali L. Artinya reaktansi L-nya induktif gitu. Ini sama aja kayak kapasitor. Nah, kalau ini rumusnya udah Ohm. Yang ini Henry. Yang ini ya sahabat. Nah, yang ini XL, inget ya, sama kayak R. Jadi gimana dong? Berarti rumusnya bisa kayak gini dong. V sama dengan I dikali, kan harusnya R. Bisa dikali XL dong. Bisa kan? Bisa. Nah, kok XL-nya gede, L-nya gede banget gitu. Nah, L-nya kecil aja ya. Nih, lu ubah sendirilah. Ini I dikali W dikali L. Ntar ini sebenarnya nggak ada di buku-buku. Nah, pokoknya kayak gini ya. Ini sama kayak hambatan. Jadi rumus Ferri itu berlaku. Kemarin ini jangan dihapus ya. Iya. Kaget gue. Ya, habis itu. Gue juga kaget. Nah, ini review dong ya. Ingat yang pertama, sebenarnya nih harta lu di sini dong nih. Lu bisa tahu segala rumus di bab ini dari tiga percobaan ini. Yang pertama, tegangan sama arusnya itu apa sih? Tegangan sefase di sini pokoknya nggak ada yang ketinggalan. 00, 90, 90, 270, 180, 280 gitu ya. Kalau yang ini arusnya Kok pada terputus-putus ya? apa? Enggak. Oke. Kayak patah-patah gitu ya, Dinda? Enggak. Iya, patah-patah. Habis operasi. Gue patah-patah. Udah. Enggak. Udah jangan berantem ini Siapa? lagi di record. Yang oke. Kok berantem sih orang nanya? Emang yang baru join per hari pertama maklumin ya. Yang ini Iya emang. Siapa? Yang ini nih tegangannya ini harusnya ketinggalan. Harusnya ketinggalan nanti secara otomatis lu bisa hafal ini sama ini. Nah, yang ini coba tebak. Gimana kalau dipasang voltmeter sama ampermeter yang apa namanya tuh yang osilasi. Jadi waduh tinggal 10 menit aja. Jadi harusnya itu duluan gitu kan. Lagi. Yang ini kan harusnya ketinggalan. Ini harusnya duluan. Jadi bisa gambarin kayak gini. Ketinggian ya. Gimana nih? Kayak yang pertama itu kayak begini. Yang kedua itu oke. Ketinggalan ya. Bener nggak sih?
Bentar. Agak susah nih. Puncak, turun, lembah, stabil. Nah ya ini pas. Jadi ini V. Ini harusnya agak panjang ya. Ini kok ada M ya? Ini I. Ini V aja. Jadi ingat harusnya itu ke apa sih? Harusnya itu duluan. Gimana persamaannya jadinya? Gue yakin lo udah pada bisa bikin sendiri. Kok VM lagi? Jadi V sama dengan VM dikali sin omega T minus 90 derajat. Berarti tiga-tiganya sama dong. Lah beda bang. Beda. Yang apa enggak? Ya maaf. Apa enggak boleh kayak gini? VM sin WT. Pokoknya ketinggalan 90 derajat aja gitu, caranya gimana? Gitu ya. Ini plus dong. Nah ya. Nah, habis itu dia satuannya farad. Mau nyari, ini kan namanya reaktansi induktif. Nah, ini namanya XC. Reaktansi kapasitif. Kemarin gue udah terus turunin juga rumusnya yang agak panjang itu. Ini sama ini agak susah turuninnya. Nah, jadi gue tulis dulu XC itu reaktansi kapasitif. Yang ini omega sudut fase. Yang C-nya itu kapasitifnya ya, kapasitornya gitu. Nah, habis itu ya udah. Jadi rumus ini dikali R. Nah, XC sama XL sama, jadi XC XL sama R sama fungsinya ya. Satuannya sama, fungsinya otomatis juga sama. Gitu ya. Jadi ini R-nya bisa gua hapus. Jadi mana nih putih? XC. Oke, gitu aja. 22 menit lumayan. Jadi ingat resistor gak ada yang ketinggalan, semuanya sefase gitu. Nah, kalau induktor dia harusnya ketinggalan 90 derajat, habis itu yang kapasitor harusnya yang duluan gitu. Patokannya harus ya. Yang ini nggak ketinggalan, yang ini ketinggalan, yang ini enggak gitu. Nah, ke bawah-bawahnya pasti lu yang ini, mau yang ini kek, mau yang mana kek. Pasti bisa nuruninnya gitu. Oke. Pokoknya awalnya fisika itu kan berasal dari percobaan ya. Ya udah dari percobaan resistor itu pokoknya gini lah osilasinya, yang ini juga I-nya ketinggalan, yang ini I-nya duluan. Sampai situ bawah-bawahnya insya Allah lu bisa ngikutin gitu. Habis itu gua sisa 6 menit. Habis ini kita gabung ya rangkaian R, L, RC sama RLC. Nah, RLC satu. Ini gua mau diagram fasor. Ini artinya fase dan vektor ya. Yang tadi yang kayak begini-begini nih. Sebenarnya lu bisa tulis pakai diagram fasor yang lebih gampang gitu. Ini ngasal aja ya. Nah, ini sisa 5 menit. Gak tahu kekejar apa enggak ya. Oke, lanjut dah. Waduh, jauh sekali. Nah, gue punya persamaan. Kok VM lagi? Kebiasaan ya. V sama dengan VM dikali sin WT. Misalkan ini satu nih, V2-nya VM dikali sin omega T dikurang 30 derajat. Yang ini V3-nya VM dikali sin WT tambah 60 derajat. Ini sengaja variasi. Tapi gue yakin lu pada tahu kok. Ini gue misalin warna biru. Nanti di diagram fasornya. Yang ini gue misalin warna hijau. Yang ini gue misalin warna. Nanti kalau udah selesai masuk ke link yang itu lagi ya. Yang
yang tadi dikirim gitu. Kalau kan baru ada pigeon. Nah, diagram fasornya gini aja. Ini patokan ya. Ini patokan. Nah, habis itu, oke, yang warna biru, gini aja, yang warna biru. Gitu ya, VM. Yang warna hijau, kan dia ketinggalan 30 derajat. Berarti, dia 30 derajat sejauh patokannya, searah jarum jam gitu. Di mana-mana yang searah jarum jam minus ya, searah jarum jam. Mau muterin apa kayak mau muterin kayak muterin Ka'bah gitu. Nah, yang di sini yang warna krem ini 60 derajat yang ini. Ini yang V3, ini yang V2, ini yang V1. Oke. Jadi itu dulu, apalin aja percobaannya kalau saran gua. Soalnya itu lebih nusuk ya, lebih dapet. Ini I sama V-nya sefase, yang ini I-nya ketinggalan 90 derajat, yang ini I-nya keduluan, I-nya ya duluan 90 derajat gitu. Nah, habis itu diagram fasor yang ini tadi. Ya, pokoknya ini patokan yang searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan positif gitu. Oke, udah sisa